Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita ada di Kolaka dan kita ada di kediaman Pak Azhari, Pak Rektor USN Kolaka. Nah, kita akan koja-koja cerita di Kolaka. Tentunya malam, kondisinya malam ya. Jadi saat ini saya tidak sendiri, saya bersama partner yang kadang-kadang menemani di beberapa koja-koja, yaitu Bang Yusri. Oke. Ya, tadi seperti kan sudah koja-koja juga di forum Mahapap Channel tentang tadi sudah dibahas. Tapi Pak, saya sebenarnya ini ingin tanya ke Bapak secara pribadi tentang filosofi yang Pak Rektor kerjaan selama ini, kira-kira mungkin bisa di-share. Oke, jadi saya mungkin namanya manusia itu berproses. Berproses itu pada saat kita masih berumpama seperti kita di Buton ya. Pada saat kita masih kecil, kita akan berproses untuk belajar. Zaman kami dulu belajar silat, ya belajar ke beberapa orang tua. Setelah itu mengaji, kemudian belajar kuliah, belajar kehidupan. Nah dari situ kita bisa memilah bagaimana tahap-tahap hidup kita ini. Pada saat kita masih muda, kita masih umur 20-30 tahun, darah kita itu begitu kuat gitu. Seolah-olah segala sesuatu itu bisa kita jangkau. Maka pada saat itu semangat saya tinggi, saya belajar pemerintahan, belajar. Dan saya berpikir saya akan bisa bagus kalau seandainya bisa jadi pemimpin. Saya harus calon gubernur, wakil gubernur, majulah saya gitu dalam usia 30 tahun dengan modal semangat gitu. Setelah itu saya juga disuruh, ada orang menyarankan majulah Bupati Buton. Saya pikir kenapa tidak majulah gitu ya. Karena saya selalu berpikir semangat saya banyak, apa yang bisa saya bikin harus saya bikin sesuai ilmu yang saya pelajari. Nah itulah orang muda itu. Jadi pada saat kita berumur di bawah 30 tahun atau di bawah 40 tahun, semangat kita itu menurun. Karena darah kita kuat, segala sesuatu masih kita jangkau sesuai semangat. Pada saat kita mulai berumur 40 tahun di atas, maka sesungguhnya 40 tahun kita sudah harus menuju kepada sikap yang matang. Apa yang matang itu kita harus berpikir gitu loh. Ini masa hidup kita adalah puncak produktif. Karena setelah 40 tahun, kita menuju 10 tahun lagi artinya 50 tahun. Kalau orang 50 tahun itu masih sehat-sehat saja, makan dia masih masih bisa makan semua, tidur masih nyenyak semua, anak-anak sudah bisa diatur semua, itu artinya dia sudah baik hidupnya. Kalau 10 tahun dari 40 ke 50 kan 10 tahun. Setelah itu masih hidup lagi kita. 50 ke 60. Ini masih bisa produktif. Sekarang orang pensiun 60. Kalau kita profesor nanti pensiunnya 65 bisa. Tapi setelah 60 ke 70 kalau masih bisa hidup, sampai ke 70, ini kan rentang waktu kita 30 tahun. Jadi orang itu menurut saya kita harus bisa memilah waktu hidup. Kapan kita produktif, kapan kemudian kita sudah harus mempersiapkan membagi diri. Karena pada saat umur 40 tahun anak-anak kita sudah mulai besar. Kita sudah harus mempersiapkan mereka, biaya mereka. Kemudian diri kita juga sudah harus mulai berpikir bagaimana akhiratnya kita. Jadi menurut saya di umur-umur kita yang sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, mulai kita menyerah diri gitu. Apa yang harus kita rem? Nafsu. Nafsu untuk apa? Seolah-olah kita masih bisa bikin semua, tidak bisa. Manusia terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh kemampuannya. Fisik manusia terbatas, pemikiran manusia terbatas. Tapi nafsunya manusia itu tidak ada batasnya. Supaya nafsu itu terbatas, batasi dia dengan selalu ingat bahwa tidak lama lagi kau mati, tidak lagi kau mati. Nah, kau ingat saya punya bapak dulu, dia sudah mati. Saya punya mama dulu, sudah mati. Ada dulu saya punya guru, dia sudah mati. Ada dulu saya kagumi artis ini, sudah mati. Ada dulu temanku pejabat ini, sekarang sudah keok. Itu ingat itu, bahwa kamu akan seperti itu. Supaya kamu tidak seperti itu, bikinlah dirimu bagaimana caranya untuk dipersiapkan. Nah, persiapkan diri. Jadi filosofi hidup itu, jalani hidup itu, pelajari apa yang baik dari orang lain, terapkan yang baik pada dirimu, dan selalu rem nafsumu dengan kau berpikir bahwa kau akan mati, kau tak abadi, kau akan mati. Siap. Ini ada yang menarik nih Pak. Jadi pada saat selama ini kan kami lihat posternya Pak Rektor, kami bikin foto, kami lihat di medsos, di berita-berita mengenai Pak Rektor. Tapi ada yang akhirnya pada saat ketemu ada satu hal yang menarik ini. Nah, yang menarik ini adalah
saya melihat bahwa ada satu konsep, entah ini konsep atau memang filosofi, yaitu sederhana dan berkecukupan. Mungkin Pak Rektor bisa kita hidup ini tak usah berlebih-lebihan, ya. Kita berlebih-lebihan itu gunanya apa? Umpamanya kita ikuti mode. Saya mau berpakaian yang mahal-mahal, mau pakai yang harganya juta-jutaan. Untuk apa? Nah, fungsi baju itu kan untuk menutupi diri kita, kan? Nah, menutupi diri kita. Memang kalau kita pakai baju yang mahal, memakai jam tangan yang harga ratusan juta, itu gunanya buat kita apa? Sama juga untuk biar waktu, kan? Habis itu artinya cukup lah gitu. Kau bikin juga kamar tidur yang mewah, yang luasnya 10 meter, kau beli spring bed yang harganya 50 juta dengan spring bed yang 1 juta, tetap gunanya untuk kamu tidur. Sekarang kamu mana nyaman, tidur yang 50 juta atau 1 juta? Kalau kamu bisa lebih nyaman tidur yang 500 ribu, tidurlah 500 ribu. Karena kenyamanan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu perasaan kita saja. Jadi kalau orang masih mementingkan yang seperti itu menurut saya, ya mungkin dia punya arah berpikirnya itu masih kayak anak muda. Anak muda ya wajar begitu, karena namanya anak muda kan mau pancing cewek kan, mau pancing mertua tuh. Tapi kalau kita yang sudah tua-tua, sudah punya anak besar-besar, masih juga berpikir mau bergaya begitu untuk mau dilihat sama siapa? Kau mau dilihat sama cewek dengan kau kagak? Nah, kau sudah tua, kan begitu kan? Kau mau dilihat sama siapa? Itu bertanya lah gitu loh. Kalau sudah tua, anak-anak sudah besar-besar, kita masih mau bergaya kayak anak muda. Sekarang kamu bersaing sama siapa? Kamu bersaing sama ABG gitu, mau bersaing sama anakmu? Itu nggak masuk akal. Saya rektor, saya dosen. Masa saya harus bersaing sama mahasiswa saya? Untuk berpakaian kayak mahasiswa? Untuk memancing siapa? Memancing cewek-cewek yang seumuran sama mahasiswa saya? Itu kan orang gila namanya. Artinya sadar lah gitu. Kita punya level berbeda-beda. Jadi nikmati kesederhanaan itu. Karena sederhana itu sebenarnya itulah sifat yang di tengah-tengah tadi. Tidak usah kita berlebih gitu. Tak usah juga kita terlalu kurang biasa. Syukuri apa yang ada. Yang penting hidup ini kita tenang. Tenang itu apa? Jangan banyak utang. Kalau bisa jangan berutang. Yang kedua, jangan bikin masalah sama orang. Supaya orang jangan cari kita. Kalau orang dia cari kita karena kita ada masalah dengan dia, kita pusing. Akhirnya kita sembunyi. Tapi kalau kita tidak ada masalah, kita tidak sakiti orang, kita tidak bohongi orang. Kita tidak ada utang di bank, kita tidak ada utang sama orang-orang, kita tidak tipu-tipu orang. Hidup ini senangnya. Saya pergi, saya jadi, katanya orang direktur itu pejabat, iya memang pejabat juga, karena saya dilantik menteri, hebat itu tinggi kan. Tapi saya jalan, tidak ada kawal-kawal saya pergi beli ikan suka-suka saya pergi di kebun saya jalan sendiri, tidak perlu, saya cuma pegang rokok saja paling dengan tongkat jalan. Kenapa? Karena saya merasa semua baik-baik aja, saya tidak ada masalah sama orang. Pada saat kita merasa tenang, hidup kita tidak ada masalah, kita sehat, anak-anak kita sehat, itu sudah nikmat yang luar biasa, tidak ada lagi di atasnya itu. Ya, siapa lagi? Nah ini Pak Rektor, jadi karena kami tahu bahwa Pak Rektor memang asli dari Bute. Nah, yang ada satu Pak Rektor yang ingin kami tanya dan sekaligus konfirmasi. Kalau sudah lama ini sudah bertahun-tahun lah merantau, kira-kira ada tidak kerinduan untuk pulang kampung? Atau mungkin ada sesuatu yang bisa mengingatkan untuk pulang kampung? Atau mungkin sering pulang kampung? Oh, kalau pulang, ada ya? Pulang sering dulu. Kalau sekarang ini sudah 2 tahun, 3 tahun saya belum pulang lagi. Itu udah lama. Tapi kalau sekarang ingin pulang ya ingin, cuma kan satu pandemi. Yang kedua, saya juga ya sekarang kan di sana saya disebut-sebut untuk salah satu kandidat jadi calon bupati. Dan saya juga menerima masyarakat. Saya juga setujui saja karena apa yang saya sampaikan sama masyarakat waktu itu, bahwa kalau mereka ada tanda tangan dan tanda tangan itu dibawa. Saya juga sudah suruh teman ada surveinya juga sesuai dengan tanda tangan itu. Jadi saya pikir waktu itu saya bilang ya siap saja. Tapi kan pilkada bukan 2022, 2024. Jadi saya pikir tidak usahlah kita terlalu beroforia, terlalu berbicara yang tidak ada gunanya. Toh masih ada 3 lebaran baru ada pilkada. Ini 2024 itu pun November loh. Jadi lebaran tahun ini, lebaran 2023. Ini 2021 sudah lebaran belum nih? 2022, 2023, 2024. Masih ada 3 lebaran baru ada pilkada gitu loh. Kita mau sibuk hari ini. Mau berdebat dari sekarang, mau ngomong dari sekarang. Kasihan kan, jadi saya pikir saya juga kalau pulang kampung
itu hanya akan menimbulkan lebih banyak cerita yang menurut saya tidak produktif, bisa menimbulkan tadinya kita berteman malah jadi tidak enak hanya karena mulai ada pilihan kita, udah lebih baik nggak usah dulu. Tapi saya tetap rindu sama kampung, rindu sama teman-teman sana, rindu sama keluarga di sana. Kita kan sering telepon, tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan kembali ke sana. Tapi mudah-mudahan kita tidak bicara politik masih terlalu lama, pilkada masih terlalu lama. Dan menurut saya pilkada juga itu bukan ajang untuk apa ya? Itu kan namanya menjadi pemimpin itu adalah menawarkan apa ya? Menawarkan diri untuk memberi yang terbaik gitu loh. Namanya memberi lah yang terbaik. Memberi yang terbaik itu yang memberi. Jangan berpikir untuk mengambil. Jadi saya punya cita-cita kalau seandainya Allah kabulkan. Kalau memang Allah itu dia masih inginkan saya untuk menjadi pejabat, menjadi bupati atau menjadi apa lagi. Mudah-mudahan jangan pernah saya dulu pas jadi rektor negeri saya ke umroh itu, saya doa saya di Ka'bah, ya Allah jangan kasih saya rezeki dari kantor saya, kasih saya rezeki dari apa yang saya usahakan, jangan kasih rezeki dari kantor. Saya memang mohon. Terus itu apa yang terjadi saat? Apakah memang dari dan memang ini terbukti, saya saya tidak dibiayai kantor, saya biayai diri saya yang saya hasilkan dari usaha saya. Memang saya tidak, dan itu saya buktikan, artinya orang lihat lah, saya tidak rumah saya rumah pribadi, saya tidak ada anggaran negara di rumah ini, semuanya saya sendiri yang biaya. Dan ya biasa saja fasilitas kantor yang ada semuanya cuma mobil dinas. Saya juga tidak pakai ajudan, tidak pakai satpam, tidak ada saya. Jadi memang doa saya gitu, ya Allah itu tidak boleh kita berbohong apalagi bicara depan Ka'bah. Ya Allah jangan kasih saya rezeki dari kantor saya, kasih saya rezeki dari apa yang saya usahakan. Artinya rezeki dari kantor itu ada, kita punya gaji. Tapi jangan fokus dari situ. Lebihkan rezeki saya dari usaha saya, jangan dari kantor saya. Sama juga kalau memang Allah mau takdirkan saya, mau kasih saya kesempatan untuk jadi yang begitu-begitu, jangan saya dititipkan rezeki saya untuk berharap dari yang seperti itu. Saya tidak ingin jadi pemimpin yang ingin mengambil dari apa yang tempat saya memimpin. Saya ingin memberi. Saya ingin memberi, saya ingin berbagi, saya ingin membagi apa yang ada. Bukan saya ingin mengumpul untuk diri saya, nggak mau saya. Kalau untuk itu saya tidak mau. Allah jauhkan saya dari yang seperti itu. Apa gunanya saya mau jadi pemimpin kalau hanya berpikir mau mengambil? Saya mau pulang di sana, kalau mau jadi bupati, saya tidak boleh bisnis di sana. Saya tidak boleh bikin usaha di sana. Karena saya pimpinan masyarakat, pemimpin masyarakat. Jangankan bikin usaha, bikin kos-kosan saya di kampus saya tidak boleh lagi. Kenapa? Kalau saya bikin, masa saya bersaing dengan masyarakat saya? Masa saya pemimpin bersaing dengan rakyat saya? Nggak boleh dong. Di Kolaka ini, saya di depan kampus USN itu, lahan saya luas, banyak. Tapi sampai hari ini saya tidak bikin satu biji pun kos-kosan. Satu kamar pun saya tidak bikin. Atau saya mau bikin ruko di situ, tidak satu biji pun. Padahal lahannya dari sejak awal kampus itu berdiri sudah ada. Kenapa saya tidak bikin? Nanti kalau saya bikin hari ini, saya bisa bikin aja 100 pintu, 200 pintu. Bikin rumah aja 200-an kita bikin. Masa bikin kos-kosan nggak bisa. Cuma kalau saya bikin itu, nanti saya tidak adil. Saya bisa paksakan bidik misi masuk semua di kos saya. Iya kan? Iya. Saya bisa berkuasa kan? Kalau tidak masuk, saya tidak tanda tangan. Nah, berarti gimana itu? Itu enggak dasar. Nantilah setelah saya kerja di rektor, saya bikin. Masa jadi rektor enggak usah. Sama juga di Buteng. Kalau di Buteng suatu saat saya terkenal dan saya jadi pemimpin, berarti saya tidak boleh bisnis di sana. Saya tidak boleh bikin usaha sendiri. Karena kalau saya bikin usaha, saya bersaing dengan masyarakat. Mana saya mau bikinkan masyarakat? Masyarakat, mari kita bertani sapi. Mari kita bertani ikan, mari kita bikin karambak, mari kita bikin kebun di sini. Nah, yang saya duluan kan kebunnya saya. Itu namanya salah itu. Itu keliru, bukan pemimpin begitu. Pemimpin itu menunjukkan jalan. Pemimpin itu memberikan jalan, memberikan solusi. Kalau ada yang bisa dibagi, pemimpin itu membagi dengan adil. Membagi dengan adil itu jangan dirimu duluan kau bagi. Kau jadi pemimpin karena kau sudah lebih. Lebih dari pemikiran, lebih dari kehidupan, lebih dari keinginan. Jadi sudahlah, jangan. Saya mudah-mudahan ini Allah diijabah, ini malam ini, besok Maulidnya Nabi, mudah-mudahan Allah diijabah saya punya niat. Kalaupun saya pulang jadi bupati atau mau calon jadi bupati, jangan pernah saya menjadi pemimpin yang menginginkan fasilitas dari pekerjaan sebagai pemimpin. Mungkin saya akan tinggal di rumah jabatan, tapi saya berharap saya tidak akan suka dengan makanan rumah jabatan. Saya tidak suka.
karena saya masih ingin, saya lebih senang Allah kasih saya rezeki dari usaha saya dan itu saya makan daripada saya disiapkan negara untuk saya makan. Nah, saya tidak. Ini Pak Rektor, artinya tadi kan Pak Rektor menunjukkan sebuah contoh kepemimpinan yang baru lah bagi kami. Contoh kan para generasi milenial. Tapi yang bikin yang jadi menarik adalah apakah ada role model atau contoh yang mungkin Pak Rektor akhirnya jadikan contoh untuk mengambil contoh dan akhirnya diterapkan dalam kehidupan Pak Rektor. Sebenarnya kalau kita orang Islam itu sudah jelas. Rasulullah itu dia pemimpin, dia kepala pemerintahan, pemimpin agama, tokoh masyarakat. Dilanjutkan oleh para sahabat, ulama-ulama yang benar berapa kali. Kita juga di Buton begitu. Di Buton itu banyak ulama-ulama kita dulu, pemimpin-pemimpin itu begitu. Mereka adil, jalan. Jadi yang sekarang kita harus contoh itu apa yang baik dari mereka itu. Jangan kita apa namanya. Di Buton itu zaman dulu sultan itu dia tidak mengambil, dia diberi. Yang beri siapa saya? Jadi saya sudah aturkan ketentuannya bahwa sultan bagian ini, makanannya ini, dia tinggal di sini. Bukan dia pergi sendiri, pergi ambil sendiri keluar. Tidak, sudah diaturkan untuk dia. Siapa yang aturkan sarannya? Sudah diputuskan. Jadi bukan kita ambil sendiri. Apalagi mau apa? Pokoknya ya namanya manusia ya. Saya juga dulu suka jadi namanya pejabat ya siapa. Pejabat itu kan yang di pejabat satu berarti dia punya jabatan. Karena punya jabatan punya fasilitas. Yang kedua dia punya anak buah. Anak buah rata-rata tunduk. Dan pejabat itu rata-rata suka dihormati kan. Pak gitu. Fasilitas jalan-jalan SPPD. Pergi di mana-mana SPPD. Tinggal di hotel. Saya juga fasilitas begitu. Saya kalau naik pesawat, saya bisa bisnis. Saya naik hotel, saya bisa kelas. Karena saya bisa setara sama satu. Tapi alhamdulillah saya tidak suka itu. Saya dalam satu tahun belum tentu saya jalan sekali. Kenapa? Menurut saya, apa juga hebatnya. Memang kalau kita naik pesawat kelas bisnis dan kelas ekonomi, kalau pesawat dia jatuh, kita mati juga ya. Sombong ya. Artinya sudah jelas-jelas tinggal akhirat tinggal sebelah kaca, sampai masih sombong juga kan. Jadi artinya kita nikmati hidup ini dengan cara yang nikmat, tapi kalau bisa jangan berlebihan. Marilah kita kembalilah. Kalau kita diberi kesempatan jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang baik. Pemimpin itu tadi sebanyak mungkin kita memberi. Kalau ada, mari kita bagi. Bukan kita mendistribusikan. Jangan sampai kita terlalu banyak untuk memikirkan diri kita. Kalau kita terlalu banyak memikirkan diri, itu sudah esensinya keluar dari pemimpin. Sudah keluar dari sebagai sebuah pemimpin. Dan ingat, setelah kau jadi pemimpin, kau akan tua. Kau akan tua dan kau akan tetap di situ. Orang itu hari ini tunduk-tunduk sama kamu karena kau pemimpin. Kenapa dia tunduk sama kamu? Diharap proyek, diharap pangkat. Nah, dia tunduk sama kamu. Tapi pada saat kau tidak jadi pemimpin lagi, di situ kelihatan. Siapa yang tadinya tunduk sama kamu, dia akan benci sama kamu. Makanya saya paling tidak suka. Saya perintah anak buah saya, tidak boleh ada yang tunduk-tunduk sama saya. Tidak boleh datang di rumah saya. Tidak boleh datang di rumah saya bawa apa-apa di rumah saya. Tolak. Kenapa? Karena menurut saya itu palsu semua. Kalau mereka itu datang sama kita, Pak, tolong nih kalau kau tidak jadi gubernur, kau tidak jadi gubernur. Mana ada dia mau tegur kamu begitu? Kalau sekarang biar sedang diambilkan kan, kau jalan itu langsung dia payungin kamu cepat-cepat supaya kau balik. Apa perlu? Kan? Tapi pada saat sesuatu itu tanda tanganmu sudah tidak berlaku, maka kau akan rasakan itu. Tidak ada lagi yang akan lihat kamu. Jangan terlena. Biasakanlah diri dengan biasa mungkin supaya kau tidak kaget. Jadi kalau kita langsung pakai ajudan, ya memang itu keperluan negara, ya itu keperluan negara, perintah negara. Ya kan perintah itu bisa ditempatkan, bisa dipakai, bisa juga tidak. Tuh, kalau kita percaya, mau pakai aja. Tapi kalau memang tidak, untuk apa? Kalau kita masih bisa ambil sepatu sendiri, kita jangan pakai sendiri sepatumu. Suatu saat itu kau ingin pakai sepatu tapi tidak bisa lagi, karena tidak bisa pakai kaki. Iya. Sekarang kau masih kuat, kau sudah bergaya, biar kau pegang payung, tidak mau kau dipegangkan payungmu. Suatu saat kau rindu itu kau ingin pegang sendiri payung, tapi payungmu sudah tidak bisa, kau stop. Jadi udahlah, jangan. Hidup ini nggak usah dipersulit, dipermudah aja. Ya, Bang, saya mau dikonfirmasi juga, Bang. Saya kira sudah tuntas ya soal filosofi kepemimpinan Pak Rektor ini, yang mungkin akan jadi closing dari project-project ini.
mungkin masyarakat, teman-teman milenial ini pengen dengar dulu nih Pak Rektor. Ini kan kita di Kepton ini sedang betul memperjuangkan Provinsi Kepulauan Riau. Ini kira-kira bagaimana pendapat Pak Rektor ini mengenai Kepton? Apakah sudah hilalnya terlihat atau masih gelap gitu ya? Atau seperti apa ini barang ini? Adakah harapan kira-kira untuk daerah ini bisa mekar untuk dilakukan baru sendiri? Waktunya masih lama, sudah dekat menurut Pak Rektor. Kalau masih jauh, bagaimana caranya didekatkan begitu? Gimana kira-kira Pak Rektor? Artinya saya ingin kita bicara dari sisi kebijakan publik. Karena saya biar bagaimana saya dokter kebijakan publik. Ya. Jadi kita lihat sekarang apakah momentumnya pemekaran ini sekarang terdorong oleh pemerintah. Saya kira kalau momentumnya terdorong, perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita di Buton, tokoh-tokoh kita itu udah luar biasa sebenarnya. Cuma sekarang momentumnya apa? Iya pas. Nah, jadi kalau itu umpama saat ini belum terwujud, mau dalam waktu dekat, tahun ini, tahun depan belum ada, saya kira itu bukan karena perjuangan mereka beliau-beliau itu, umpama Pak Umar, Pak Yusri dengan kemarin gerbongnya itu Geram, kemudian Pak Ali Mazi sekarang saya lihat Getol juga melakukan diskusi pertemuan di Jakarta untuk urusan itu bukan karena perjuangan itu tidak sukses, momentumnya yang belum saatnya gitu. Artinya setelah Kaltara kemudian itu kan belum ada lagi pemekaran. Betul. Nah sekarang ini pemerintah mau mendorong Papua, mungkin situasinya berbeda. Ada semangat untuk Papua itu ada dimekarkan lagi sebagai provinsi, itu semangatnya berbeda. Nah selain itu saya kira belum ada. Kita lihat anggaran negara, fokus ke COVID segala macam. Jadi apakah Kepton itu layak? Ya layak banget. Cuma yang jadi masalah, apakah sekarang sudah momentumnya atau tidak? Saya kira momentumnya itu yang harus dilihat. Nah, tapi apakah juga ini harus kendor? Saya kira tidak perlu kendor, biasa saja, berjalan biasa. Cuma ya tadi itu nggak usah saling menyalahkan dalam arti ini belum jadi karena ini enggak. Saya kira momentum. Seandainya mau di tempat lain sudah ada, umpama Madura sudah terbentuk, ya kita belum terbentuk, itu mungkin ada bisa jadi pertanyaan. Tapi kan sampai hari ini juga belum. Kelayakannya itu, nah bagaimana kita putra-putra Kepton itu mendorong, mau seperti saya. Selama ini memang saya tidak pernah bicara pemekaran, saya tidak pernah berdiskusi tentang pemekaran, karena saya tahu diri saya. Saya tidak bisa berkontribusi di Buton sana, umpama berbicara dari sana. Mereka Pak Umar itu jauh lebih kapabel gitu. Kenapa? Mereka berpengalaman di sana. Pak Safei, Kahar, karena mereka ada di sana kan. Mereka Pak Yusri, Pak Ali, apalagi beliau gubernur. Saya kan di sini gitu. Tapi saya sebagai umpama rektor orang yang berkecimpung di pendidikan, saya juga berusaha berbuat apa yang saya buat. Saya berusaha hadirkan juga satu kampus di sana. Nah, dengan adanya kampus di sana, itu bukan kampus swasta, itu negeri. Satu langkah saja itu di situ, dia sudah bisa menjadi satu institut. Institut itu setara universitas. Jadi itu bisa menjadi satu penguatan bahwa sebenarnya di Kepton itu sudah ada cikal bakal untuk sebuah universitas negeri. Dan negara tidak perlu lagi mencari lahan di mana. Kan orang mendirikan kampus itu cari lahan, habis itu bikin bangunan, mau angkat pegawai di mana. Di sana pegawai kita sudah banyak. Sudah pegawai negeri, sudah pegawai negaranya. Aset sudah aset negara. Dan itu sudah layak untuk menjadi satu universitas sendiri, negeri sendiri. Sehingga pada saat itu Buton Raya bilang memekar, kita sudah punya loh untuk universitas negeri. Pendukung kita sudah ada universitas negeri. Mana ini bangunannya sudah ada, luas lahan sudah lebih dari cukup. Jadi itu kita sebagai putra daerah berbuatlah apa yang bisa kita buat. Saya di bidang pendidikan, walaupun umpamanya saya tidak berkor-kor bilang saya harus mendukung gitu, tapi saya berusaha. Bukan syarat bahwa satu provinsi itu harus ada satu universitas. Bukan syarat tertulis, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Umpama Sumbar pada saat menjadi provinsi, maka kemudian Universitas Sumbar itu berdiri menjadi universitas negeri. Di Ternate pada saat Ternate menjadi provinsi, maka Hairun menjadi universitas negeri dari swasta. Nah, tapi mereka prosesnya itu lama. Mau seperti Sumbar, sebelum menjadi negeri itu, walaupun ini adalah kayak menjadi kewajiban negara harus adanya satu, tapi 2-3 tahun kemudian resmi. Sama juga Hairun. Kita di Buton hari ini mau diperlukan jadi provinsi, hari ini jadi negeri, memang sudah negerinya. Dan tidak perlu lagi tanya di mana lahannya, di mana bangunan, siapa pegawai, sudah ada semua. Dan itu milik negara semua, tidak perlu lagi dipertanyakan. Nah, itu saya punya sumbangsi. Sedikit sumbangsi yang bisa saya berikan dari profesi yang ada saya hari ini gitu. Nah, kalau yang lain juga berpikir yang lain, seperti Pak Gu sekarang mengambil alih, itu
sumbangsi beliau. Bahwa beliau sebagai putra ketok, dia memimpin perjuangan itu. Pak Umar sebagai mantan bupati 3 kabupaten Buton sebelumnya, mantan pimpinan DPR ya dulu di Bau, dia mengambil inisiatif juga saat itu dan sampai sekarang masih berjuang itu bagian dari sumbangsi beliau. Layu Sri juga sebagai anak muda yang membawa generasi muda, menyuarakan lewat budaya muda, gerak, itu juga bagian dari inisiatif. Saling mendukung saja. Ibu Waodie Nurhayati juga berbicara sebagai orang berpengalaman di Komisi 2 DPR RI, itu bagus. Kita saling mendukung, dorong, sesuai kapasitas. Tidak usah saling, kamu bisa apa, kamu bisa, tidak usah, dorong saja. Masalah bilang kalau sudah selesai, ya itu urusan lagi. Sekarang kalau berjuang itu, mari kita bersatu, berikan apa yang kita berikan, yang tidak bisa kita lakukan, tak usah bicarakan. Tidak usah membicarakan apa-apa yang tidak bisa kita lakukan. Bicarakan saja apa yang bisa bikin. Nah, kalau yang tidak bisa bikin, diskusikan, kasih masukan kepada orang yang bisa bikin. Makanya saya selama ini lebih banyak diam. Karena memang apa juga gunanya saya bicara kalau saya memang kapasitas saya tidak cocok untuk membicarakan itu. Tapi bukan berarti saya tidak berkontribusi. Saya sudah mempersiapkan universitas itu. Apakah kalau di Mawasangka itu kemudian sudah universitas berdiri, di bawah tidak bisa ada universitas negeri? Kalau di bawah yang didirikan universitas negeri dan pemerintah mau, bisa saja. Makanya di Mawasangka itu saya cikal bakal Institut Teknologi Sains dan Kemaritiman, bukan universitas. Jadi di bawah bisa berdiri universitas negeri, masih bisa. Dan itu tidak bertentangan karena dalam satu provinsi bisa ada institut, bisa ada seperti Makassar UNJ itu IKIP dulu kan, bisa ada universitas negeri, bisa ada universitas agama. Kita punya institut nggak apa-apa, kita masih berpeluang untuk mendirikan JIN, masih berpeluang untuk universitas negeri yang umum. Nah, institut sains itu kelebihan kita. Jadi kita itu harus saling mendukung dengan pemikiran yang terbuka. Tidak perlu saling dia lebih hebat dari saya lebih apa. Semua hebat. Yang hebat di mata Allah itu amal yang bagus. Persoalannya amal itu tidak bisa kita bilang-bilang. Saya kira kita sudah menangkap poinnya Pak Rektor luar biasa ini. Intinya kebersamaan ya. Bersama kita bersama. Berbuat itu ya dengan diam-diam sajalah. Artinya ya ada saatnya kita diam, ada saatnya juga kita bicarakan sama orang. Tujuannya apa? Supaya orang tahu. Tapi yang tadi itu semua itu sudah berjalan dengan bagus. Seperti yang tadi Pak Umar itu, menurut yang dia jelaskan bagus sekali itu. Sudah bagus dia berjalan, administrasinya luar biasa itu. Kalau orang paham administrasi, bagaimana dia tata administrasi, ada satu penjelasan kalau saya tidak salah di rumahnya Pak Said waktu itu dia jelaskan, saya lihat itu. Menurut saya sudah luar biasa itu yang dia jelaskan itu. Administrasi sudah luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Pak Ali juga hari ini, itu memang kayak yang tepat juga. Apa tepatnya Pak Ali? Kan beliau gubernur. Sebagai gubernur, jalan dia untuk berbicara, itu kan lebih banyak, lebih terbuka, didukung anggaran juga. Jadi, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Umar sebelumnya, diperkuat oleh Pak Ali Masih, didukung lagi oleh Pak Umar, luar biasa. Habis itu, berarti di laut ini sudah semakin tampak banget. Sekarang tinggal itu di Jakarta itu terbuka nggak itu keran moratorium? Kapan keran moratorium itu terbuka? Maka peran sebelumnya peran mereka Pak Umar ini menyiapkan administrasi, kemudian didukung dilengkapi lagi oleh tim yang dibentuk Pak Ali Masih hari ini, didorong semangat lapangan oleh anak-anak muda. Apalagi yang tidak bisa? Semuanya sudah bisa, itu gampang sekali. Nah, cuma sekarang kita tidak usah, kenapa tidak jadi? Ya memang semuanya belum jadi kok. Jadi tidak ada yang jadi sekarang. Jadi tidak usah saling menyalahkan dan jangan mengkerdilkan apa yang sudah orang lain usahakan. Karena apapun yang orang lain buat itu niatnya bagus. Tidak usah saling, kenapa sih yang mau diperebutkan? Kan belum ada yang diperebutkan. Sekarang ini itu hebatnya orang butuh. Masih dalam berjuang saja sudah berbutuh. Jadi dan saya rasa itu sebenarnya yang harus dihindari itu adalah apa? Cerita-cerita yang tidak ada gunanya yang kemudian menimbulkan ketersinggungan. Nah, sifat-sifat yang bisa membuat ketersinggungan ini yang coba kita redam, kita hindari karena itu kontraproduktif. Tapi kalau misalnya langkah-langkah menuju kemegaran ini sejak yang dulu dirintis Pak Umar, administrasinya menurut saya luar biasa itu. Kemudian sekarang di take over oleh Pak Ali dalam posisi sebagai gubernur, didukung anak-anak muda di lapangan, itu luar biasa. Selamat untuk beliau-beliau itu. Oke, saya kira cukup sekaligus mungkin itu closing dari Koja-Koja malam ini. Saya kembalikan ke hostnya ini. Terima kasih Pak. Siap. Ya terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Oke,
mudah-mudahan kita bisa koja-koja kembali lagi bersama Pak Rektor di kemudian hari. Untuk saat ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.